Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup ini hanyalah singkat. Ayat bacaan kita terambil dari Mazmur 90 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang risut dan layu. Mazmur 90 ayat yang 6. Saudara, tidak ada seorang pun yang tahu secara pasti berapa lama ia hidup di dunia ini. 200 tahun, 300 tahun, atau selamanya kah? Begitu juga dalam hal kematian. Kita sama sekali tidak tahu kapan waktunya kita akan dipanggil Tuhan. Bisa saja hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi, dan seterusnya. Tapi yang pasti adalah untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Daud menambahkan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Mazmur 90 ayat 10a. Dapat kita simpulkan ternyata hidup manusia di dunia ini adalah singkat. Hidup kita ini bisa dikatakan adalah dalam hitungan hari saja. Dan dikala kita menghitungnya, berlalunya begitu cepat dan sangat singkat. Firman Tuhan katakan, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Mazmur 90 ayat 4-5. Saudara, jika kita menyadari betapa singkatnya hidup ini, apa yang harus kita perbuat? Masing-masing dari kita diminta untuk menghitung hari-hari kita sedemikian rupa, sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Oleh karena itu Rasul Paulus memberikan nasihat, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 15-16. Saudara, sudahkah kita mempergunakan waktu yang ada dengan baik? Jika sampai detik ini langkah hidup kita telah menyimpang jauh dari jalan-jalan Tuhan, segeralah kita bertobat, berbalik kepada jalan-jalan Tuhan. Jangan tunda-tunda waktu lagi, saudara. Bertobat berarti kita menanggalkan atau meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, saudara. Seperti tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, kita hidup menurut pimpinan roh dan tidak lagi menuruti keinginan daging, saudara. Ingatlah, hidup kita ini sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan, di dalam rencana Tuhan, di dalam kekuasaan Tuhan. Maka kita harus hidup dengan kesadaran bahwa setiap hari yang kita jalani sekarang ini bisa saja merupakan hari terakhir bagi kita. Jadi, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, bagaimana dengan kita pagi hari ini? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mengingatkan kita bahwa waktu kita adalah sangat-sangat singkat di dalam dunia ini, saudara. Apakah kita memiliki keinginan, kerinduan di dalam waktu yang ada ini kita pergunakan untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, dan kita memiliki keinginan untuk menjadi saksi dan berkat bagi banyak orang lain. Saudara, kita percaya bahwa ketika kita hidup di dunia ini, saudara, Tuhan memiliki tujuan, rencana atas setiap kehidupan kita. Karena hidup ini begitu singkat,
Marilah kita jalani hari-hari kita dengan hati yang takut akan Tuhan dan penuh dengan ucapan syukur. Karena seberat apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Jadi mulai hari ini jangan sia-siakan waktu yang ada. Pergunakan dengan bijaksana, yaitu dengan membuat hidup kita berarti bagi orang lain, terutama bagi kemuliaan nama Tuhan. Pagi hari ini saudara, mari setiap kita pasti akan kembali kepada Bapa. Setiap kita akan kembali kepada pencipta kita. Tapi sebelum waktu itu tiba, mari gunakan waktu yang ada ini untuk kita mempergunakannya untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan waktunya lagi kita terus disibukkan dengan urusan-urusan yang bersifat duniawi, saudara. Kita harus memikirkan ketika kita mati kita kemana, saudara. Karena ketika kita mati hanya ada dua pilihannya, masuk neraka apa masuk surga. Tapi kalau kita orang yang percaya kepada Yesus, kita sudah ditebus, kita diselamatkan oleh darah Yesus, dan kita hidup seturut dengan firman Tuhan, dan kita hidup menjadi saksi Tuhan, kita hidup memuliakan nama Tuhan, maka surga adalah bagian dari hidup kita. Jadi pagi hari ini saudara, mari setiap kita persiapkan waktu yang ada ini untuk kita mempersiapkan diri kita. Ketika Tuhan memanggil kita, maka Tuhan berkata, "Sabaslah hai engkau hamba yang taat dan setia." Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa waktu kami singkat. Dan kami tahu waktu-waktu yang ada ini biarlah kami pergunakan dengan takut akan Tuhan dan memuliakan Engkau. Tuhan, ajar kami untuk selalu hidup kami berkenan kepada Tuhan dengan dipimpinan Roh-Mu yang senantiasa memimpin kami kepada kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dimuliakanlah Engkau sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.